Iya, tumpah-tumpah atasnya kan. Jadi nggak ada yang sambil makan, semuanya sikap untuk beribadah, menghormati Tuhan ya. Iya, menghormati hadirat tuh. Yes, betul banget. Nah, jadi yuk kita sebelum kita mulai mau heboh-heboh, kita mau menyanyikan lagu ini kemudian kita berdoa. Oke? Adik-adik mungkin lagu ini kurang adik-adik nyanyikan. Jadi Kak Glory kesini sama Kak Adri mau menyanyikan ini supaya adik-adik bisa ingat walaupun apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apalagi kita tahu ya pandemi ini kayaknya semakin hari semakin banyak korbannya. Iya. Tapi adik-adik harus tahu, sekalipun daging kita atau hati kita atau dunia ini lenyap, tetap Tuhan Yesus ada untuk selama-lamanya buat kita. Nah, itu yang harus adik-adik pegang. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini ya.
Tapi yang nyamannya supaya jangan tabrak-tabrakan. Ya, oke. Kita mau nyanyi lagu Yesus itulah satu-satunya.
lagu tadi berkali-kali ya. Jadi adik-adik mungkin sudah sedikit hafal. Nanti kita nyanyikan terus-menerus Kak. Ya, selanjutnya kita nyanyiin lagi ya Kak ya. Sekarang kita siapkan hati kita mau mendengarkan Firman Tuhan. Siapa yang siap? Angkat tangannya. Aku Kak. Oke, siap. Yuk kita nyanyi. Baca kitab suci. Oh iya Kak, aku mau tanya dulu adik-adik. Kok sekarang jarang baca Alkitab ya? Oh no. Iya, Kak Gori udah lihat data-datanya pada jarang baca Alkitab. Gak boleh. Kalau kita mau tumbuh, kita harus rajin baca Alkitab. Rajin baca Alkitab, doa tiap hari. Karena dari Alkitab itu kita bisa tahu isi hatinya Tuhan. Iya betul. Tuhan mau apa sih dalam kehidupan kita? Kita harus baca kitab suci seperti lagu ini. Ya adik-adik, jangan hanya malas-malas ya. Oke. Baca kitab suci, Doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau kalau mau glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau Yuk adik-adik, kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tadi kami sudah melompat, menyembah, memuji nama-Mu. Sekarang kami memberikan hati kami untuk menerima sebagian dari firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan urapi dia, biar apapun yang dia katakan, apapun yang dia sampaikan, itu berasal dari-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk silakan Kak. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Nah, ketemu lagi dengan Kak Yuli ya. Hari ini Kak Yuli akan membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, Kak Yuli mau ajak adik-adik di rumah untuk kita berdoa terlebih dahulu. Karena itu semuanya lipat tangan dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya. Kalau hari ini kami boleh bertemu kembali di sekolah minggu, kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang waktunya kami mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan urapi kami agar kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar dan ajar kami untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari adik-adik yang di rumah semuanya katakan amin. Nah adik-adik, kira-kira hari ini Kak Yuli mau cerita tentang apa ya? Ada yang tahu gak? Jadi adik-adik, hari ini Kak Yuli mau bercerita tentang burung gagak. Wah, ya jadi ceritanya begini nih. Perhatikan ya, ceritanya baik-baik. Jadi ada seekor burung gagak yang sedang terbang kian kemari sambil melihat-lihat di sekelilingnya. Kira-kira apa ya yang burung gagak cari ketika dia terbang sambil melihat-lihat di sekelilingnya? Ternyata adik-adik, si burung gagak ini mencari air. Hah? Air, Kak? Iya, karena si burung gagak merasa haus sekali dan ingin minum. Karena itu si burung gagak terbang untuk mencari air. Dia melihat-lihat ke bawah, dia
dia melihat-lihat sekelilingnya, apakah kira-kira ada air yang dapat dia temui dan dapat untuk dia minum. Dia terus terbang kian kemari sambil melihat-lihat. Lalu tiba-tiba, wah, kata si burung gagak, kayaknya aku melihat ada air. Lalu segera sang burung gagak terbang turun ke bawah. Dia menghampiri air yang dia lihat. Ternyata benar adik-adik. Di situ terdapat sebuah gentong yang berisi air. Wah, burung gagak sangat senang sekali. Dia tidak sabar untuk segera minum. Tetapi burung gagak bingung nih, gimana cara minumnya ya? Karena ternyata air yang ada di dalam gentong itu isinya cuma setengah gentong adik-adik. Sedangkan mulut gentong itu sangat kecil. Jadi dia tidak dapat masuk ke dalam gentong untuk minum air itu. Aduh, si burung gagak bingung. Bagaimana caranya aku bisa dapat minum dari dalam gentong tersebut? Gimana ya? Sang burung gagak berpikir, burung gagak punya ide. Aku patok saja gentong itu. Siapa tahu gentong itu nantinya akan bocor, lalu airnya keluar dan aku dapat minum, kata burung gagak. Lalu si burung gagak segera mematuk-matuk gentong itu. Dia patuk, tuk 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 tuk. Wah, tetapi belum berhasil juga. Lalu burung gagak terus berusaha. Dia mematuk lebih keras lagi, tuk 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 tuk. Tetapi usahanya tetap sia-sia. Sang burung gagak kelelahan. Aduh, gimana ini? Aku udah patuk berkali-kali. Bahkan aku sudah patuk dengan lebih keras. Tetapi gentong ini sangat kokoh, tidak dapat bocor. Aduh, aku udah haus banget nih. Gimana aku dapat minum? Aduh, harus cari cara lagi nih. Bagaimana ya? Si burung gagak terus berpikir dengan keras supaya dia bisa minum air dari dalam gentong tersebut. Sang burung gagak tidak mau menyerah. Dia terus berpikir, gimana ya? Sambil melihat-lihat di sekeliling, tiba-tiba si burung gagak melihat, wah, itu ada banyak kerikil di sekitar gentong tersebut adik-adik. Kayaknya aku punya ide nih, kata si burung gagak. Wah, kira-kira idenya burung gagak itu apa ya supaya dia dapat minum dari dalam gentong itu? Lalu dia segera mengambil kerikil yang ada di sekitar gentong itu. Dia segera mengambil kerikil, batu-batu kerikil itu dan memasukkannya ke dalam gentong satu persatu. Karena batu kerikil itu kecil-kecil ya adik-adik, jadi butuh waktu untuk memindahkan batu kerikil itu ke dalam gentong. Karena pikirnya ketika nanti batu kerikil itu dimasukkan di dalam gentong dan semakin banyak batu kerikil yang dimasukkan, maka air yang di dalam gentong itu akan ikut naik ke atas. Nah, nanti jadinya ketika airnya sudah sampai ke atas mulut gentong, jadi burung gagak tersebut dapat minum dari gentong tersebut adik-adik. Nah, akhirnya dengan semangatnya, dengan gigihnya, si burung gagak tersebut mengambil dan memindahkan batu kerikil itu satu persatu ke dalam gentong.
Ya, dengan paruhnya yang kecil, dia masukkan satu-satu. Bayangin adik-adik, berapa banyak batu kerikil yang harus dimasukkan ya, supaya air di dalam gentong itu bisa naik ke atas mulut gentong tersebut. Tetapi burung gagak tersebut tidak menyerah. Ya, dia memindahkan batu kerikil itu dengan semangat. Dan setelah sekian lama, akhirnya si burung gagak berhasil memindahkan banyak batu kerikil ke dalam gentong tersebut adik-adik. Dan hasilnya, wah, benar saja ya adik-adik, air itu makin lama makin naik ke atas mulut gentongnya adik-adik. Dan akhirnya si burung gagak dapat minum dari dalam gentong tersebut. Wah, burung gagak minum dengan sepuas-puasnya. Dia minum dengan paruhnya. Dia minum air dalam gentong itu dengan banyak-banyaknya. Dan akhirnya si burung gagak udah puas deh minum. Wah, adik-adik, wah, kasih tepuk tangan dong untuk si burung gagak. Ya, burung gagak akhirnya berhasil minum air dari dalam gentong tersebut ya adik-adik. Luar biasa. Kita kasih 2 jempol buat si burung gagak. Yeay. Nah, adik-adik, sekarang Kak Yuli mau tanya nih. Kira-kira dari cerita si burung gagak tadi, apa ya pelajaran yang kita dapatkan? Adik-adik, ada yang tahu? Nah, jadi adik-adik, dari cerita burung gagak tadi, kita dapat belajar untuk kita tidak mudah menyerah dalam melakukan segala sesuatu. Harus sabar, tekun, dan jangan mudah menyerah. Jika kita menginginkan sesuatu, jika kita ingin memperoleh sesuatu, ya adik-adik, kita harus tetap berusaha dengan tekun dan sabar sampai kita berhasil mendapatkannya. Jangan menyerah di tengah jalan adik-adik. Ya, jangan mudah putus asa adik-adik. Karena masih ada harapan. Dan selalu ada harapan. Dan pasti ada jalan yang terbuka. Kalau kita mau sabar, tekun, dan terus berusaha. Seperti si burung gagak tadi. Ketika dia tidak berhasil dengan cara mematuk, dan hasilnya dia memakai cara dengan memakai batu kerikil. Dia memindahkan batu-batu kerikil ke dalam gentong tersebut ya adik-adik. Bayangkan yang dia pindahkan itu bukan 1, 2, 3, atau 4 batu kerikil adik-adik, tetapi banyak batu kerikil. Bayangin ya adik-adik, sekian banyaknya dia harus memindahkan dengan paruhnya yang kecil. Berapa banyak kira-kira batu kerikil yang dipindahkan? Banyak banget ya adik-adik, gak kebayang capeknya. Tetapi si burung gagak tidak menyerah. Nah adik-adik, jadi buat adik-adik di rumah, jika adik-adik punya impian atau ingin mendapatkan sesuatu, kuncinya adalah sabar, tekun, dan jangan mudah menyerah. Tetap semangat adik-adik sampai kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi selama hal itu hal-hal yang positif ya adik-adik, hal-hal yang baik buat diri kita. Jangan pernah lelah untuk terus mencoba, berusaha tanpa lelah. Seperti burung gagak tadi adik-adik, sabar, tekun, dan jangan mudah menyerah. Karena seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Amsal 16 ayat 32 yang mengatakan orang yang sabar lebih dari pahlawan. Sekali lagi ya adik-adik, Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar lebih dari pahlawan.
Nah, adik-adik, jadi yang kita pelajari dari cerita burung gagak tadi adalah sabar, tekun, dan jangan mudah menyerah ya adik-adik. Dan jangan lupa ayat yang tadi dihafalkan ya. Itu jadi ayat hafalan kita minggu ini, yaitu sekali lagi ya, ayo diulangi. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar lebih dari pahlawan. Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar lebih dari pahlawan. Nah, adik-adik, cerita Kak Yuli sampai di sini ya. Terima kasih buat adik-adik yang sudah setia ikut sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau akhiri cerita firman Tuhan kita hari ini dengan doa. Semuanya dipatahkan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Ajar kami untuk menjadi orang yang sabar, tidak mudah menyerah dalam melakukan segala hal. Kami percaya kalau kami sabar, tekun, agar kami boleh berjalan di dalam terang kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Biarkan firman Tuhan itu selalu bertumbuh subur dalam hati kami dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, terima kasih sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Kak Yuli pamit ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Wah, gimana kata Nika firmannya? Keren banget, memberkati banget Kak. Pastinya memberkati kita Yes, semua dan benar. menjadi pelajaran yang berharga Iya, buat kita banget, semua. Kak. Yes. Menjadi rema dalam kehidupan kita karena firman itu semua berasal dari itu. Yes. Oke adik-adik, sayangnya kita sudah waktunya untuk berpisah satu dengan yang lain. Iya, nanti minggu depan kita akan ketemu lagi di ibadah online. Oke. Oke. Oke, kalau gitu saatnya kita untuk tutup ibadah kita ya. Iya. Ya. Kita mau berdoa semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang kami puji, kami sembah. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang telah Kau sampaikan bagi kami. Dan sekarang Tuhan tiba saatnya bagi kami untuk berpisah satu dengan yang lain Tuhan Yesus, dan kembali ke dalam kegiatan kami masing-masing. Biar Tuhan Yesus yang pelihara kami Tuhan, Kau yang mengurapi setiap kegiatan kami Tuhan Yesus, supaya selalu berkenan di mata-Mu Tuhan. Biar Kau jadikan kami anak-anak yang berhasil di mata-Mu Tuhan Yesus. Biar jadi anak-anak yang luar biasa, dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga berkati keluarga kami Tuhan Yesus, yang ada di rumah ataupun yang ada di manapun Tuhan Yesus. Biar Kau berkati keluarga kami Tuhan. Jaga lindungi kami dimanapun kami berada, jauhkan dari segala bentuk sakit penyakit Tuhan. Dan bagi adik-adik yang mengalami sakit atau gangguan apapun, biar Tuhan Yesus yang berkati adik-adik, Tuhan Yesus yang cabut semua bentuk penyakit itu Tuhan Yesus. Biar Kau pakai anak-anak ini Tuhan Yesus supaya menjadi jalur orang-orang lain bisa melihat Tuhan Yesus begitu dahsyat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau tutup ibadah kami dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tapi sebelum kita berpisah, kita mau menyanyi dulu karena kita sudah mendapatkan berkat dari firman Tuhan, dari puji-pujian. Jadi kita mau bersyukur Ya, bersyukur lewat kepada Tuhan. lagu ini. Yuk adik-adik nyanyi yuk. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari siang berganti